Halo teman-teman, gue kali ini mau coba bahas salah satu buku yang lagi gue baca ya sampai sekarang. Itu berjudul The Legal Analyst. Ini penulisnya bernama Ward Farnsworth ya. Dia uh, mantan dekan di University of Texas School of Law. Uh, Buku ini sebetulnya udah terbit dari tahun 2007. Ini juga salah satu buku yang direkomendasikan dari bokap gue. Uh, dan ini juga pernah di mention di channel YouTube Reading Chamber, salah satu channel YouTube yang gue suka, favorit gue. Buku ini terdiri dari 300-an halaman ya, cukup tebal. Dari 300 halaman tersebut terdapat 31 chapter. Nah, dari 31 chapter ini, ada dibagi menjadi 5 part ya. Gue baru baca part pertamanya terkait insentif ya. Nah, di part pertama insentif ini tuh ada 8 chapter. Buku ini ditulis secara dengan sangat, menurut gue sangat struktural ya. Jadi per paragrafnya itu ya lu bisa ambil inti-intinya, terus lu bisa mengkorelasikan dari masing-masing paragraf. Akhirnya bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan lah. Dan dia selalu memberikan contoh dan penjelasan. Jadi buku ini juga tetap enak walaupun bahas terkait hukum, tapi ya gua yang punya experience di luar hukum ya. Maksudnya experience gua tuh uh, mostly di dunia IT gitu ya. Jauh dari dunia hukum, tapi gue masih bisa menikmati dari baca buku ini sih. Walaupun ya pasti ya karena gue nggak punya basic legal atau hukum, pasti daya nangkapnya nggak 100% lah. Daripada dibaca sama teman-teman yang punya background hukum ya. Tapi at least gue dapat insight dari buku ini ya. Insight yang gue dapat dari buku ini, pertama nih salah satunya bahas terkait insentif ya di part satunya. Jadi kan tadi ada 5 part. Mungkin di video kali ini gue bahas part 1 dulu terkait insentif. Yang dimana di sini kita harus bisa memahami intensi atau insentif dari orang atau people atau masyarakat atau dari counterpart kita ya. Yang chapter pertama itu membahas terkait ex ante dan ex post. Di sini yang gue pahami ya, ketika lo mengambil sebuah keputusan, lu nggak bisa dengan cuma mengambil keputusan berdasarkan empirical data ke belakangnya. Lo harus juga bisa punya imajinasi ke depan terhadap keputusan lo tersebut. Sebagai contohnya, di sini kasusnya terkait bank ya. Jadi ada bank yang dirampok, kemudian ada customer yang menjadi sandera, kemudian si perampok tersebut mengancam ke tellernya, kalau teller lu nggak mau kasih gue uang, nasabahnya gue bunuh. Dan akhirnya dibunuh nasabahnya, sehingga nasabahnya mati. Kemudian long story short ya, terjadilah di peradilan gitu ya. Sekarang pertanyaannya ya, ini misalnya blank sheet gitu ya. Jadi belum ada rule sebelumnya atau kejadian sebelumnya, suatu hal kejadian pertama. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas kematian si nasabah tersebut? Apakah si apakah si bank harus bertanggung jawab karena dia nggak ngasih duitnya ke perampoknya sehingga nasabah tersebut mati dan keluarganya menuntut gitu ya, atau ya bank nggak salah sama sekali. Pertanyaan itu gitu, kalau si perampoknya udah pasti salah lah gitu,
jadi kan yang rampok dan membunuh gitu ya. Tapi ya, apakah sih bank itu harus bertanggung jawab gitu ya? Nah, di sini keputusannya ya harus dipikir benar-benar. Kalau misalnya diputusin ternyata bank yang harus bertanggung jawab, ya takutnya dampak ke depannya nanti para perampok ya punya chance yang besar apabila dia menyandra menyandra orang gitu ya. Tapi kalau misalnya banknya nggak bertanggung jawab gitu ya, nggak acuh tak acuh gitu ya, udah gue yang tugas gue ngilangin duitnya, rasanya tuh kurang humanis gitu ya. Jadi ya di sini di bukunya dibahas ya, jadi ya kesimpulannya teman-teman bisa baca sendiri ya. Terus yang kedua, the idea of efisiensi. Di sini ya pembahasannya ya misalnya ada orang yang melihara anjing dan ada orang yang melihara singa ya. Ya pasti peraturannya walaupun dia sama-sama terkait melihara binatang, tapi satu singa, satu anjing ya. Jadi kalau misalnya ada kejadian kayak si pemilik anjing itu terus anjingnya melakukan tindakan kayak gigit orang gitu ya, ya sudah itu kan masih bisa dianalisa apa anjingnya bermasalah segala macam, itu bisa akan pendekatan gitu ya ke si korban gitu kan, nanti ya mungkin ada kompensasi lah ke korban tersebut dari si pemilik anjing gitu ya. Tapi kalau misalnya si pemilik singa ya, pertama lu ngapain melihara singa di kota gitu ya, di perumahan gitu ya. Ya itu mungkin ada hukum-hukum atau rules yang lebih ketat lagi dalam melihara singa, misalnya kayak kandangnya mungkin sampai dengan dilepas aja mungkin dia udah bisa kena denda gitu ya. Kenapa bisa keluar dari rumah gitu. Gitu. Jadi ya instead of lu melihara singa dari awal, jangan melihara singa di kota ya. Jadi ya lebih efisien. Singa ya di kebun binatang, diurus sama sebuah perusahaan lah gitu ya. Itu juga ada contoh-contoh lain juga di sini yang menarik. Salah satu yang tadi itu salah satu contohnya. Yang ketiga itu pembahasan terkait marginal kalau salah ya. Mana nih kok nggak muncul ini? Thinking at the margin, itu yang ketiga. Hampir sama kayak post yang ex ante ya. Jadi selain lu mikir belakang ke depan, di sini juga harus dipikirin marginalis ya, atau hal-hal yang sekiranya terkait dari kasus tersebut gitu ya. Itu juga dibahas di sini. Contohnya ya kayak misalnya ada keputusan terkait penaikan pajak mobil gitu ya. Kalau memang pajak mobil taksnya dinaikin ya dampaknya apakah penjualan akan menurun? Ya pasti akan menurun gitu ya. Gitu. Kemudian juga mungkin dampaknya misalnya harga mobil naik, orang-orang kan pajak mobil naik ya, jadinya dampaknya selain penjualan cars yang menurun, mungkin orang yang punya mobil jadi harus jual mobil jadinya kan, sehingga harga mobil bekas mungkin jadi menurun dampaknya gitu kan. Jadi ya harus dipikirkan margin dari kasus tersebut, nggak cuma semata-mata ya naikin harga pajak biar dapat uang pajak dari masyarakat gitu ya. Jadi nyerempet, tapi maksudnya bukan itu ya, jangan cuma dipikirkan dengan naikin pajak ya jadi pendapatan negara naik karena masyarakatnya harus bayar pajak, tapi kan ada kemungkinan ya jadinya ya udah masyarakat nggak mau beli mobil lagi, bahkan ya
mobil-mobil existing atau mobil-mobil existing maksudnya masyarakat yang udah punya mobil pada jual mobil, atau ekstrimnya ya karena pajaknya dinaikin ya kita hancurin aja mobilnya. Gue lebih baik gue jalan kaki aja deh udah gitu ya, mesti dipikirin matang-matang intinya. Terus yang keempat, the single owner. Nah ini gue paling suka sih ini, yang the single owner nih. Jadi contohnya di sini terkait ada orang bikin taman untuk bermain kasti gitu ya, tapi di perumahan. Nah kasusnya itu ketika ada orang yang bermain kasti di situ, jadi ada potensi si pemain yang bermain kasti tersebut mecahin kaca orang gitu kan. Terus di sini tanggung jawab siapa nih? Yang apakah si pemilik taman kasti tersebut? Apakah si pemilik taman kasti tersebut karena kastinya maksudnya dibikinin pagar dong biar bolanya nggak kemana-mana. Cuman dari pemilik tamannya, daripada gua bangun pagar kasti yang tinggi misalnya harganya 1 M, mendingan gue bayar aja kacanya bisa 1 juta gitu kacanya. Toh juga lagi pula misalnya ternyata historicalnya sebulan sekali ada kaca pecah gitu ya. Nah itu di sini dibahas juga gitu. Itu solusinya seperti apa. Terus yang kelima nih, the least cost of avoider gitu. Di sini kasusnya simpel sih ya. Kalau ada sebuah perkara, kita mesti cari nih siapa dari kedua belah pihak yang sebetulnya kalau dia nggak melakukan hal tersebut itu akan perkara tersebut kejadian atau lebih murah gitu. Contohnya misalnya ada A dan B terjadi perkara gitu ya. Harus dilihat harus salah satu. Seandainya si A ini tidak melakukan tindakan tersebut, mungkin perkara ini tidak kejadian, ataupun kalau kejadian kosnya lebih murah. Ya berarti yang bertanggung jawab atas perkara tersebut ya si A gitu ya. Contohnya lagi lah, misalnya ini ekstrim ya. Misalnya ada pejalan kaki nyebrang sembarangan, tabrak motor gitu ya, blar gitu ya. Di situ kan kita bisa tahu ya kalau misalnya seandainya si pejalan kakinya itu nyebrangnya di jembatan penyeberangan ya, perkara tersebut nggak bakal kejadian gitu ya. Jadi di kasus tersebut ya si pejalan kaki yang nyebrang sembarangan yang mesti bertanggung jawab. Contohnya begitu. Tapi kayaknya di negara Konoha gitu ya. Kayaknya paling kuat siapa yang paling ngotot aja kayaknya. Terus yang keenam terkait administrative cost. Nah ini lebih ke dalam memecahkan sebuah perkara itu ya harus dipikirkan cost administratifnya ya. Contoh di sini misalnya ada orang yang hunter atau pemburu kerbau gitu ya, atau banteng gitu ya. Nah, si pemburu pertama ini udah susah payah nih melukai banteng tersebut. Bantengnya sekali kuat misalnya. Tiba-tiba ada pemburu kedua, seenaknya muncul terus langsung nembak, mati si bantengnya. Terus pertanyaannya, siapa yang berhak mendapatkan si banteng tersebut? Pemburu kedua, pemburu satu. Kalau diputusnya pemburu kedua ya nanti dampaknya ya tadi expose as ante, dampaknya ke depannya jadi nggak ada lagi pemburu pertama, semua orang ya tunggu aja gitu kan. Tapi kalau misalnya diputus yang pemilik yang pemburu pertama, ada cost yang bisa dibayar terhadap analisa seberapa kuat si banteng tersebut, seberapa dalam si luka yang diberikan dari pemburu satu gitu ya. Nah cost tersebut harus dipikirin gitu ya. Terus yang kedua bahas terkait range. Ini range ini bukan pinjaman ya, tapi kayak di sini kasusnya tuh ada 4 teams. Ada kasusnya tuh ada kapal
tenggelam ke dasar laut lah. Terus katanya di situ bawa harta ya, gitu ya. Terus akhirnya ada 4 tim penyelam yang balapan nih, siapa yang dapat harta tersebut duluan itu mendapatkan taruhan lah. Jadi masing-masing tim misalnya taruhan 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta gitu ya. Jadi nanti dapat total 12 juta gitu ya. Akhirnya dapatlah tim pertama, misalnya tim 1 yang akhirnya dapat harta tersebut. Terus, tapi ternyata biaya untuk nyelam, ngangkat bangke atau ngangkat hartanya dari lantai dari laut ke atas gitu ya, itu perlu biaya sekitar 100 juta gitu. Jadi taruhannya itu ternyata nggak worth it, dapat 12 juta. Nah itu sebetulnya sering kejadian di tender-tender ya. Jadi ya kadang si vendor yang ikut tendernya itu ya mesti bisa ngira-ngira tuh terhadap cost yang dia keluarin, misalnya untuk BOC itu segala macam, terhadap biaya yang bakal dibayar dari si pemberi project ya, gitu. Terus yang terakhir ini terkait the cost theory atau teori cost gitu ya. Di sini sebetulnya teorinya itu bahas terkait the most basic and most important example is behavior by people that creates some benefits for themselves. Jadi ya biasanya tuh kan ada seseorang yang mau melakukan sesuatu untuk benefit dia sendiri, but itu ternyata merugikan orang lain gitu ya. Kasusnya kan itu ya. Jadi untuk prevent that things ya, lo harus prevent, harus kasih peringatan, kasih peraturan yang jelas. Gitu kan, contoh misalnya pernah kejadian di di akuarium mana gitu ya. Ada orang yang ngasih foto ke ikan kalau salah, terus fotonya ngeluarin bleach kan, gitu ya. Pas di foto ikannya pakai bleach, ikannya kaget terus mati. Terus ikannya ternyata harganya ya mahal gitu ya di akuarium tersebut. Ya mestinya ya ada baiknya berdasarkan teori ini ya lu kasih peringatan gitu ya untuk menghindari insiden tersebut gitu ya. Itu yang menjadi salah satu bahan diskusi juga. Dan ada banyak-banyak contoh-contoh lain terkait chapter the cause theorem ini ya. Gimana cara bacanya? Sorry kalau misalnya gue salah. Yaitu paling 8 chapter tersebut dari part pertama terkait insentif ya. Ya semoga ini memberi insight juga buat teman-teman. Tapi jujur buat gue ini banyak memberi insight juga. Gue bakal terus baca ini sih pelan-pelan karena ya balik lagi gue bukan basic di legal, jadi gue harus pelajari step by step dari penjelasan buku ini. Tapi overall gue suka banyak insight dari buku ini, terutama yang pertama ya ex ante, ex post, terus juga yang the single owner tuh yang gue paling suka gitu ya. Contoh di gue ya, gue harus memikirkan tuh, misal contoh kalau ada satu project yang ternyata gue harus lemburin anak-anak ya, nggak semata-mata gue melihat dari angka ya memang harus dikejar gitu ya, tapi gue harus melihat dampak ke depannya nih. Kalau misalnya ini ternyata gue udah 10 kali atau 50 kali nge-push anak-anak lembur ya, mungkin di situ gue harus ada mengambil keputusan yang lain gitu ya. Kayak memang ya udah let it be aja gitu, teman-teman diserat dulu aja, kan bisa juga begitu ya. Terus yang tadi yang the single owner ya, maksudnya ya di project ini apabila ada resiko ya harus kita tanggung bareng-bareng gitu ya.
sehingga resiko-resiko yang ada itu bisa di-tackle sebelum kejadian gitu ya. Jadi ya gue selalu punya mimpi ya kalau bisa project ini bisa dijaga bareng-bareng dari bawah ke atas gitu ya, bukan dari atas ke bawah gitu. Jadi biarlah si bapak-bapak itu hanya untuk memutus. Cuman ya mimpinya cuma mimpi, kadang ya ada aja yang maunya dirangkul malah nusuk gitu ya. Tapi ya itu dinamika lah. Itu sekian dari gua. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Selamat malam ya. Bye.